Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya tentunya. Di sini saya ingin membagikan lagi seputar update terbaru ya mengenai project PI Network tentunya ya. Namun sebelum saya melanjutkan ke beberapa informasi yang akan saya bagikan ini, jangan lupa untuk like-nya dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Untuk bagi yang belum like dan subscribe ya tentunya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap saya mengupload video-video terbaru tentunya kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi oke, untuk informasi apa saja yang akan saya bagikan ya. Sedikit penjelasan, sebelumnya saya sudah screenshot ya di informasi ini dari Twitter ya. Tentunya informasi ini ada beberapa hal penting juga yang perlu kita ketahui ya dari informasi ini. Tentunya jangan sampai kalian skip ya, dikarenakan dari beberapa informasi inilah ya kalian akan mengetahui ya terkait project inilah ya. Insya Allah tentunya project ini akan sukses ke depannya. Oke. Jadi seperti keterangan dari Pi Bartermal ya. Di sini Pi Testnet SDK dengan perubahan baru ya. Perintis mengunjungi Pi Bartermal ya. Anda dapat melihat antar muka pembayaran baru setelah pengujian ya. Harap tunggu dengan sabar untuk rilis resmi Pi Mainnet SDK dan lebih dari 50.000 pedagang nyata akan menerima pembayaran Pi ya. Jadi kalau di global ya maksud saya di beberapa negara ya di dunia itu sudah ada yang berhasil melakukan barter ya antar koin Pi dengan barang tentunya ya. Tentunya nanti di beberapa informasi selanjutnya saya akan memperlihatkan apa saja informasi terkait itulah ya. Jadi jelas ya, dan lebih dari 50.000 pedagang nyata akan menerima pembayaran Pi ya. Jadi itu ya untuk informasinya. Kita lanjut lagi. Ini dari Pi Network News ya. Core Team bekerja untuk mengaktifkan KYC untuk komunitas lainnya ya, dan menyiapkan platform dan ekosistem untuk mainnet. Perintis harus mengirimkan KYC saat diundang dan melengkapi daftar periksa mainnet untuk memulai migrasi mainnet tentunya ya. Jadi jangan khawatir, untuk kalian yang belum KYC sudah pasti akan menerima KYC ya. Tentunya itu pun juga prosedur yang sudah ditetapkan oleh core team ya. Untuk semua pioners pasti diperhatikan ya, pasti mendapatkan undangan KYC tentunya ya. Jadi harap bersabar saja untuk sementara waktu ini. Jadi gambarannya ini ya seperti di sini, yaitu itu keterangan di update terbaru di layar beranda aplikasi Pi ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu di sini ada keterangan postingan dari Jing An ya, Jing An. Jadi di sini keterangannya 314.159 US dollar. Apakah itu gila ya dengan harga segitu? Maksudnya seperti itu, tidak gila ya maksudnya. Dia katakan tidak gila ya, tidak gila sama sekali tentunya ya. Itu karena Anda belum memahami apa yang Pi lakukan dan Anda belum memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang telah berubah. Maksudnya telah berubah Pi ya. Anda hanya akan tahu jika Anda memahaminya. Harga ini baru permulaan. Oke, jadi keterangannya di sini untuk harga 314.159 US dollar itu baru permulaan ya. Jadi ke depan dan ke depannya ya setidaknya walaupun harga globalnya itu ditentukan di perkonsensusnya itu 314.159 US dollar, itu ke depan dan ke depannya bisa lebih ya, bisa lebih dari angka ini tentunya ya.
Jadi ya sangat rugi sekali bagi kalian yang sudah meninggalkan koin Pi tentunya ya. Dan ya kita lanjut ke informasi lainnya. Jadi seperti ini ya gambarannya. Oke, mohon maaf. Nah, seperti ini gambaran dari keterangan yang tadi ya. Jadi ini ya gambaran seluruh pioners ataupun termasuk juga core team ya. Karena ada gambar berlogo Pi ya. Tentunya. Nah, kalau ini dari Cheng Diapan ya. Kita baca seperti itu saja. Kalau ini resmi dari Cheng Diapan, pembuat ya, ataupun yang membuat proyek inilah tentunya ya. Jadi keterangannya di sini hebat, banyak super ekologi telah disiapkan ya. Mari kita mulai perjalanan, maksudnya perjalanan barter Pi dan bawa belanja mudah ke pioner global ya. Harap diingat bahwa koin di tangan Anda sangat langka ya. Jadi pertahankan ya koin kalian, jangan sampai kalian sembarang barter ataupun sembarang, misalnya ya seperti itulah ya, sembarang barter ke vendor-vendor yang tentunya tidak terlalu menghargai Pi lah. Dengan arti kata vendor itu membeli ataupun menukarkan barangnya itu dengan nilai koin Pi yang sangat tinggi ya. Jadi usahakan carilah vendor yang menghargai sesuai dengan konsensus global kita ya, yaitu 314.159 US dollar ya. Oke, lanjut ke informasi lainnya. Oke, ini seperti gambaran dari keterangan tadi ya. Dan ini ya, ini keterangan dari Vietnam ya. Transaksi lain selesai dari kipas pendingin air untuk 24 Pi koin ya. Jadi menurut saya ya, ini sangatlah tidak bijaksana sekali. Tentunya dia ya tidak menghargai ya untuk konsensus yang terjadi, yaitu konsensus yang diinginkan oleh pioners global, yaitu 314.159 US dollar tadi ya tentunya. Masa iya dia membarter koin 24 Pi koinnya hanya dengan kipas pendingin air ya. Jadi ya untuk kalian saya himbau ya, jangan ikutilah ya. Jikalau kalian setuju untuk perkonsensusnya 314.159 US dollar ya. Kalaupun kalian tidak setuju ya, bagi kalian ini harga yang cocok ya, itu hak kalian ya, terserah kalian. Namun saya di sini menghimbau ya kepada pioners seluruh Indonesia ataupun ada dari negara lain yang juga mampir di channel saya ini, untuk menghargai konsensus global ya. Jadi oke, kita ke informasi lainnya. Di sini ada keterangan ya. Seperti ini, tidak seperti kripto yang ada, Pi akan didukung oleh pemerintah di seluruh dunia ya. Pi adalah rantai publik web 3.0 tentunya yang mendukung semua aplikasi barter untuk orang biasa, pembayaran antar perusahaan, dan penyelesaian perdagangan antar negara ya. Pi akan menjadi tempat yang aman bagi kekayaan global ya. Jadi jelas ya seperti keterangannya di sini. Tentunya kalau orang benar-benar sudah memahami proyek Pi ini, maksud saya, maka bukan hanya sekali dia mikir untuk meninggalkan Pi, tentunya dia sangat mikir sekali lah ya untuk meragukan proyek ini tentunya ya. Bagi orang yang sudah memahami apa
proyek Pi ini sebenarnya ya, tentunya seperti itulah ya. Dan ya intinya untuk kalian yang sudah close ataupun meninggalkan aplikasi Pi Network ya, saya sarankan ya kembali lagi ke aplikasinya dan ya aktifkan lagi penambangan kalian ya tentunya. Dan itu pun juga tergantung kalian ya, ingin atau tidaknya ya itu hak kalian lah ya. Saya di sini hanya menghimbau ya secara baik aja lah ya. Jikalau kalian setuju atau tidak ya itu urusan kalian ya. Jadi seperti di sini ya. Ini yang terjadi di negara mana lah ini ya. Transaksi P2P sukses lainnya ya. Baru saja disaksikan dengan 2 changer Android Infinix senilai 4,000 ya. Naira Nigeria, oke, dari Nigeria ya, yang dibayar menggunakan Picoin senilai 0,000032 ya, oke. Dengan nilai konsensus kesepakatan 1 Pi-nya 314.159 US dollar ya. Oke, jadi ini sangat bijaksana sekali ya, karena dia menghargai ya untuk vendor inilah, maksud saya menghargai kepada konsensus global ya, kepada harapan dan keinginan seluruh pioners di dunia ini tentunya ya. Kalau untuk di beberapa negara yang tidak setuju dengan konsensus ini ya terserah mereka ya. Namun bagi kita sebagai pioners yang berharap konsensus terjadinya 314.159 US dollar ini ya pertahankan ya, jangan sampai goyah ya hanya karena para penyinyir tidak terima ya dengan konsensus ini ya tentunya. Oke, kita lanjut ke informasi terkait lainnya, yaitu seperti keterangannya di sini. Sekarang Anda hanya melihat puncak gunung es ya dari ekosistem Pi ya. Ketika SDK berhasil terhubung ke aplikasi ekosistem Pi yang masuk daftar putih, Anda akan menemukan bahwa dunia ini begitu besar dan menakjubkan sehingga Anda tidak melakukan perjalanan ya. Jadi keterangannya di sini, sekarang Anda hanya melihat puncak gunung es dari ekosistem Pi ya. Jadi ke depannya ya, Anda akan benar-benar menggunakan aset ataupun keuangan Anda dari Picoin ini ya, menjelajah ya, misalnya ya ke antar negara, mau kemanapun itu bebas tentunya ya, dengan Anda yang mempunyai koin Pi ya tentunya. Walaupun sekarang masih dalam beberapa langkah lagi tentunya ya, jangan nggak usah khawatir ya kita santai aja, sabar aja ya. Perjalanan kita tidak lama lagi lah ya untuk menuju sukses proyek ini tentunya. Dan jelas tadi kalau barter ya di beberapa negara itu sudah terjadi ya. Barter dengan koin Pi itu sudah terjadi ya. Jadi real, itu bukti nyata ya. Dan bukan settingan tentunya ya. Dan oke, kita ke informasi lainnya di sini ya. Ini dari Pi Network Archive ya. Ya, kita sebut saja seperti itu. KYC terus bereakselerasi ya, dan jaringan blockchain nasional akan memberikan kembali hadiah besar kepada semua penambang yang bertahan ya. Yang bertahan, oke. KYC terus bereakselerasi ya. Jadi seperti kalian lihat di tampilan layar ini ada seseorang yang sudah berhasil ya melakukan KYC ya, dan sudah diterima oleh core team untuk KYC-nya ya tentunya ya. Jadi ini sudah bukti nyata ya kalau KYC itu akan terjadi ya. Jadi bagi para penyinyir lain yang tidak percaya mengenai
Picoin itu tidak ada KYC-nya dan bahkan mengatakan KYC itu tidak mungkin, itu salah besar ya, dikarenakan ini bukti nyata ya, saya tidak menyeting ataupun apa. Bahkan saya pun juga sudah KYC ya, saya sudah KYC, jadi itu bukti ya bahwa proyek Pi ini bukan abal-abal dan bukan proyek scam ya. Jadi saya ingatkan lagi kepada para penyinyir, jangan untuk berpikir lagi sebelum mengatakan proyek ini scam ya tentunya, karena sudah banyak beberapa bukti yang sebelumnya sudah saya perlihatkan dan bagikan ya ke kalian di layar ini tentunya ya. Kenapa, Bang? Oke, jadi ya seperti itu saja ya terkait informasi seputar PI Network ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita lagi ya terkait project PI Network tentunya ya. Dan bagi kalian para penyinyir ataupun para pendukung PI Network ya, saya ucapkan ya selamat malam tentunya ya. Salam sukses dan salam bahagia tentunya ya. Dan tidak lupa untuk para penyinyir ya, usahakan jangan terlalu nyinyir ya, takutnya nanti kenyinyirannya berakhir dengan ya malu lah ya ke depannya. Oke. Jadi bagi kalian yang masih mempertahankan aplikasi Pi dan terus menambang koin Pi, jangan khawatir dan jangan jangan khawatir lah, intinya seperti itu, karena kedepannya proyek Pi ini akan terus mengembangkan segala ekosistem ataupun ya secaranya dari barter ataupun ya juga yang lainnya lah ya, untuk semua yang dijalankan core team ya tentunya untuk kebaikan kita semua ya. Untuk ekosistem Pi ini akan terus diperbaharui agar semakin lebih ya sempurna lah ya sistemnya tentunya ya, dari sistem KYC ataupun sistem nanti di sistem di market di Pi browser ya, itu semua juga sedang disempurnakan oleh core team ya. Jadi Pi Network ini sangat luar biasa sekali tentunya ya. Jadi oke. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ya seputar aplikasi seputar penjelasan mengenai informasi-informasi penting PI Network lainnya. Kalian tentunya adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya ya. Jadi mohon maaf jikalau di beberapa penjelasan saya tadi ada terjadi beberapa kebisingan suara ya, dan itu mengganggu. Mohon maaf ya, dikarenakan saya ini lagi di ruangan tamu ya, jadi ya harap dimaklumi. Oke. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.